Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Resifanora dengan NIM 2301030125. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya dapat membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, serta mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpinnya. Padahal semestinya, pemimpin merupakan sosok yang menjadi teladan panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok kepemimpinan, berarti melibatkan orang lain yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Kepemimpinan ini sendiri mempunyai kelemahan di dalam menjalankannya, terutama di perguruan tinggi. Sebagaimana diketahui, bahwa pemimpin harus selalu dapat memotivasi anggota organisasi perguruan tinggi untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Tetapi, kalau setiap kali dalam setiap hal harus memberi perintah atau pengarahan, itu akan menimbulkan kesulitan tersendiri. Kalau setiap melakukan pekerjaan dengan baik itu harus dengan perintah pimpinan, dan kalau tidak ada perintah pimpinan, tidak dilakukan pekerjaan dengan baik, maka perbaikan mutu kinerja yang terus-menerus akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, agar kepemimpinan itu selain untuk memberi pengarahan atau perintah tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan mutunya, juga perlu digunakan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu menumbuhkan kesadaran akan perlunya setiap orang dalam perguruan tinggi itu selalu berupaya meningkatkan mutu kinerjanya masing-masing, baik secara individual maupun bersama-sama sebagai kelompok ataupun sebagai organisasi. Yang pertama yaitu ada teori sifat atau trait theory. Teori ini lebih menekankan pada aspek kepribadian seperti intelektualisasi, emosi, keadaan fisik seperti usia, tinggi, dan berat badan, serta sifat-sifat pribadi lainnya. Teori ini memusatkan perhatiannya pada dua aspek, yaitu perilaku kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Agar kelompok berjalan dengan efektif, seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah yang menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi, dan pendapat. Yang kedua, ada fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar. Juga persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan sebagainya. Teori kedua yaitu teori situasional atau kontingensi teori. Pendekatan situasional kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti situasi, tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya.
Di teori ketiga ada teori perilaku, menggambarkan perilaku spesifik, membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Terdapat dua kelompok perilaku yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu struktur inisiatif atau initiating structure dan pertimbangan atau consideration. Faktor consideration menggambarkan hubungan yang sangat hangat antara seorang atasan dan bawahan. Adanya saling percaya, kekeluargaan, dan penghargaan terhadap gagasan bawahan. Struktur inisiatif menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu mengatur dan menentukan pola organisasi, saluran komunikasi, struktur peran dalam pencapaian tujuan organisasi, dan cara pelaksanaannya. Teori yang keempat adalah teori transformasional. Teori kepemimpinan berkembang menuju ke banyak arah seperti kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya yang digunakan bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Ada 4 unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama ada karisma, lalu kedua inspiration, ketiga intellectual stimulation, yang keempat individualist consideration. Setelah membaca banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan, ada beberapa ciri khas kepemimpinan ala Genzi. Kepemimpinan otoriter. Pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memberikan instruksi tanpa melibatkan partisipasi tim. Yang kedua, ada kepemimpinan demokratis. Keputusan dibuat melalui partisipasi kelompok, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kepemimpinan transaksional. Pemimpin menggunakan insentif dan hukuman untuk memotivasi anggota tim agar dapat mencapai tujuan. Dengan kecenderungan karakteristik generasi Z mengenai afirmasi, maka pendapat pertama mengenai gaya kepemimpinan ini dirasa masih bisa dilakukan karena adanya bentuk-bentuk penghargaan terhadap individu. Yang keempat adalah kepemimpinan transformasional. Pertama, gaya kepemimpinan transformasional mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan hubungan personal yang mendalam antara pemimpin dan tim. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transformasional dapat merangsang inovasi dan kreativitas dengan menciptakan lingkungan yang mendukung ide-ide baru dan pemikiran kritis. Yang kelima adalah kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan spesifik tim atau tugas. Gaya kepemimpinan situasional dapat menciptakan lingkungan yang beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi generasi Z dalam berbagai situasi. Kepemimpinan selalu menarik untuk diteliti atau digali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.